Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salawatnya terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan ibu siapa, dari mana? Saya hamba Allah dari Tangerang. Baik, ibu bisa langsung bertanya kepada Buya. Buya, saya ingin bertanya. Sebelumnya saya ingin berdoa semoga Buya dan keluarga serta para santri dan keluarga besar Al-Bahjah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin bertanya Buya tentang ucapan cerai suami Buya. Saya was-was talak sudah 7 tahun ini. Mohon maaf ya Buya jika terlalu banyak saya. Anda mau saya jawab? Ya. Anda pengen jawaban? Iya, ingin jawaban. Setelah saya jawab nggak boleh tanya ke siapapun. Siap nggak? Ya, baik Buya. Kalau sampai mau tanya lagi, penyakit tambah, nggak karu-karuan nanti. Harus diancam begini. Baik Buya. Siap? Ya, baik. Siap, Setelah Buya. bertanya, jangan tanya ke siapapun. Ya, baik Buya. Dan jangan tanya lagi ke Buya juga setelah itu. Iya, baik Buya. Ayo, silakan. Dulu suami pernah saat mabuk pernah bicara seperti ini Buya kata-katanya. Cerai-cerai dah. Apalah itu kalimat jatuh talak Buya. Terus sempat juga saat mabuk itu bilang ke saya, pulang sana ke rumah orang tuamu. Gitu. Tapi pas paginya itu saya tanya, dia tidak ingat sama sekali dengan ucapan dia. Lalu pernah lagi Buya, tapi yang ini masih samar Buya. Entah saya salah dengar atau tidak. Yang mana yang samar? Yang samar yang kedua ini, yang ada kata cerai aja, cerai. Enggak, yang cerai aja. Yang cerai Samar, aja, Anda enggak yakin? Enggak begitu yakin, cuma kata keluar ucapan cerai. Tapi saya juga enggak begitu yakin. Kata suami apa? Kata suami? Enggak ingat? Suami enggak pernah merasa bilang cerai ke saya. Alas. Ya. Terus pernah lagi suami bilang ini, kita pisah saja ya. Apa? Kita pisah saja ya. Saya pilih orang tua saya dibanding kamu. Gitu. Mana? Cuma dia niatnya dibanding kamu. Cuma dia niatnya itu untuk menggertak saya. Apa yang dibanding kamunya? Dibanding kamu, oke. Dibanding kamu, oke, cukup. Baik. Masih ada beberapa lagi. Saya pernah. Iya, karena saya tahu Anda penyakit, Anda punya was-was. Jadi banyak di otak Anda banyak. 1000 kalimat sama maksudnya. Iya, satu lagi Buya boleh? Boleh. Saya pernah bilang karena saya ragu sama ucapan pisah dan cerai suami dulu, akhirnya saya pernah memutuskan pisah. Saya bilang seperti ini, kita pisah baik-baik ya. Lalu suami jawab ya udah pisah baik-baik. Tapi suami tidak meniatkannya. Dia bilang, saya tanya, dia tidak meniatkannya. Dia hanya menjawab. Gitu aja Buya. Baik. Baik, penyakit was-was itu adalah sudah masuk wilayah penyakit mental. Bukan kurang iman, dia kuat iman. Jadi was-was itu macam-macam. Ada tiba-tiba Anda ditabrak dengan tolak, maka Anda was-was tolak. Ada orang ditabrak dengan kompor, was-was kompor, matikan kompor. Ibu-ibu keluar sudah di jalan, balik lagi, kompornya matikan belum? Kok ada iya, nggak boleh itu penyakit. Biarkan mental berat itu. Ada kunci pintu, nggak boleh itu. Maka cara satu-satunya obatnya untuk was-was adalah cuekin. Jadi kalau Anda ingin dibawa kepada suatu langsung dilupakan, tidak. Nggak boleh dilawan. Sebab kalau dilawan tambah jadi. Was-was itu adalah namanya was-was kohri. Itu adalah bahasa lain setan nyinyir. Jadi kalau Anda lawan, dia akan semakin rajin nyinyirnya pada kita. Maka cara menyelesaikan was-was adalah apa? Cuekin. Jadi kalau Anda ingin dibawa ke sana, tidak. Saya lihat yang lainnya. Pokoknya. Kunci pintu, enggak. Saya enggak ngomong kunci lagi. Ngomong sama suaminya. Itu adalah cara mengobati sampai luka itu nanti sembuh, maka hilang itu was-was. Anda jangan sekarang bahasa kamus tolak dalam rumus otak Anda harus Anda buang. Anda yang bertanya. Jangan ngomong tolak lagi. Jangan mikir tentang tolak sudah. Mulai Anda mikir tolak langsung alihkan ke yang lainnya. Apa saja gak Anda ngejar ayam gak, atau nyiram bunga sudah. Pokoknya Anda lupakan tengah kalimat tolak di otak Anda. Ini pertama obatnya. Karena bahaya sekali was-was. Nanti dikit-dikit omongan suami ditafsiri tolak. Padahal suaminya nggak ngapa-ngapain.
Dan ingat penyakit waswas ini karena mental, bukan penyakit koreng. Kalau koreng dibungkus korengnya bisa mesra sama suami, iya kan? Ayo ibu-ibu yang korengan. Tapi kalau mental nggak bisa mesra. Was-was wudhu disentuh semua begini, begini, nggak enak semuanya. Maka was-was itu mental, wahai saudaraku, saudariku. Kalau kalian kena penyakit was-was, segera diobati. Datang psikolog, pembimbing. Paling tidak ini tadi resep pertolongan pertama pada kecelakaan was-was ini kami sampaikan, cuekin. Anda jangan pikirin. Dan memang begitu, bukan dilawan. Dan kasihan orang was-was itu kita doakan. Was-was itu kalau kalian pengen menyelesaikan, kalian seperti jihad. Jadi penyakit itu ada penyakit fisik, ada penyakit fisik, ada penyakit psikis. Mana yang lebih dulu bisa saja, karena fisiknya sakit maka mengaruhi psikisnya ada. Gara-gara psikisnya sakit mengaruhi fisiknya ada. Jadi mungkin dua-duanya. Dan mungkin dua-duanya bareng. Tapi layaknya, lazimnya orang penyakit fisik diapain? Berobat. Gila kalau mau berobat. Nah ini ada orang penyakit psikis, mentalnya terkena nggak mau berobat, berbahaya Anda. Bisa sampai kepada na'udzubillah. Mau ibadah kuat. Di kamar mandi 1 jam, habis 1 kolam. Rematik. Mau bersentuhan dengan suaminya nggak bisa, mesra. Suaminya menyerahkan handphone saja gini. Dan kita melihat di mata saya. Parah sekali. Terus bagaimana indahnya bermesraan di rumah tangga kalau begitu? Maka jangan turuti ini. Was-was ini jangan Anda turuti, akan tapi, dan juga jangan Anda lawan, tapi Anda cuekin. Jangan turuti, jangan lawan, tapi cuekin. Anda mikir yang lainnya. Nah, untuk nyuekin ini harus ada solusi di antara masalah ilmu. Kami sampaikan, suami Anda tidak mencerai Anda. Anda jangan mengada-ngada dari otak Anda dan pikiran Anda karena ada was-was. Sehingga dalam bahasa was-was kohri itu memaksa. Memaksa kita balik untuk mikir itu, kohri. Jadi namanya was-was kohri. Jadi kamu dipaksa untuk nginget itu lagi. Itu loh, kamu belum wudhu loh ya. Itu cerai tadi itu. Pulang ke rumah ibu. Bisa. Nah ini, padahal tidak ada itu semuanya. Ingat, makanya kalau sudah tanya kepada kami, jangan tanya ke yang lainnya. Kalau tanya ini penyakit, bahaya. Sudah, Anda tidak jatuh cerai. Adapun yang pertama, kalimat cerai yang Anda sebutkan, Anda ragu-ragu, suami Anda tidak sadar. Nggak mungkin jatuh cerai begitu, Anda saja ragu kok. Bahkan Anda yakin pun belum tentu jatuh cerai kok. Yang punya kan suami, tinggal Anda bersumpah nanti. Anda tidak berani bersumpah. Tidak perlu Anda, saya nggak cari sumpah lagi, Anda masuk sumpah nanti. Enggak usah pikirin. Kemudian berpisah, saya mau pergi dengan istri, satu ke Mempawah, satu ke ini, kita pisah ya, mau langsung cerai. Ini, Anda karena was-was, kalau penyakit was-was begitu terus. Was-was begitu. Maka harus berhenti. Ini sengaja kalau kami ngomong was-was itu kami perpanjang karena aduh kasihan bener. Orang yang kena was-was itu sebenarnya diuji Allah kalau dia sabar di dalam dia mencoba mengobatinya, dia ada pahala terus. Seperti orang penyakit fisik lalu dia sabar kemudian dia mengobati, dia dapat pahala. Dan bukan untuk dihinakan ya, bukan serta-merta orang yang was-was nggak punya iman. Kadang ada iman. Was-was itu penyakit, nggak ada urusan dengan iman. Was-was itu penyakit. Bahkan was-was iman sendiri iman kok. Sampai was-was iman sendiri iman. Ayo. Ada orang, saya kok kayak murtad. Loh. Kalau kamu sudah murtad dari kemarin nggak mau dengan Allah, sekarang buktinya pengen dengan Allah kok dikatakan murtad. Jadi was-was itu makanya jangan dihinakan orang kena was-was, tapi kalau dibiarkan dia akan jauh nanti. Akan terlepas, bisa gila, bisa segala macam. Makanya segera diselesaikan ya. Insya Allah Anda masih suami istri yang mesra, sudah jangan ngomong hapus kamus cerai. Dan kamus tafsir cerai, hapus dari otak Anda. Itu bahaya sekali. Ya, insya Allah indah, harmonis, bahagia. Adapun tadi masalah orang tua, nggak ada urusannya. Aku lebih memilih orang tua. Ya kalau dihadapkan dalam 2 pilihan ya begitu, bukan berarti mencerai kok. Bahkan benar-benar kau milih orang tuamu atau milih aku? Aku milih orang tuaku. Apakah itu cerai? Ya enggak dong. Masa cerai nggak ada urusan cerai? Mana ada cerai di sini? Insya Allah Anda tetap indah dan bahagia. Tolong. Nah, coba semua yang punya was-was akhirnya suaminya jadi gak enak. Dia ada hubungan suami istri. Dia mengatakan, Bang, jangan-jangan kita ini sudah nggak suami istri. Nah, kan gak enak. Mestinya mesra ngerayu dipatahkan dengan bukan suami istri. Apa ini? Anda insya Allah harus indah setelah ini ya. Wallah alam bisawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.